Penggunaan sistem pemilu terbuka atau tertutup masih menjadi perdebatan politisi dan seperti yang dilakukan oleh PDIP maupun PKS. Keduanya berbeda pendapat mana yang terbaik tentang sistem pemilu tertutup atau terbuka. Seperti apa? Mari kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS menyebut bahwa pemilu coblos partai bukan jaminan lahirkan pemimpin dan dari rakyat biasa. Itu merupakan respon dari Mardhani Alisera atas ungkapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang memandang bahwa pemilu dengan sistem proporsional tertutup akan menghasilkan pemimpin yang datang dari rakyat biasa. PKS menegaskan hal tersebut bukan jaminan, ya. Hasto mengatakan bahwa tetapi sikap politik kebenaran kami sampaikan bahwa dengan proporsional tertutup terbukti di PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Mas Bambang Pacul, Pramono Anung, Cahyo Kumolo, Pak Ganjar semua lahir dari proporsional tertutup, imbuhnya. Namun demikian, Mardhani mengatakan bahwa pernyataan Hasto enggak salah, tapi tidak menjamin juga. Tergantung ketum partai yang bersangkutan. Tertutup lebih bergantung pada keputusan pimpinan partai, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera saat dimintai tanggapan Minggu 29 Januari 2023. Nah, sahabat sekalian, kita bisa lihat bahwa perdebatan tentang tertutup terbuka ini memang menunjukkan bahwa kedua-duanya memiliki plus dan minus. Dan sebelumnya Mardhani juga memberikan sebuah tanggapan atau pandangan perihal keunggulan dan kelemahan sistem proporsional tertutup dan terbuka menurut PKS. Ya, sistem tertutup kelebihannya, kata Mardhani, partai akan menjadi institusi yang lebih sehat karena yang dipilih adalah yang punya otoritas adalah partai. Yang akan tumbuh berkembang adalah partai, ujar Mardhani dalam jumpa virtual Jumat 6 Januari 2023, seperti dilansir oleh kompas.com. Dan meski begitu, ada juga kekurangannya, yaitu ketika terjadi diskriminasi, sehingga orang yang dekat dengan penentu kebijakan dalam partai dapat nomor urut yang baik, yang tidak berprestasi atau dianggap tidak baik oleh ketua umum misalnya akan mendapatkan nomor urut yang tidak menguntungkan. Jadi masih ada sistem atau kelemahan pada sistem tertutup itu sendiri. Nah, kalau partai yang belum kuat, kata Mardhani, mereka akan berhadap proporsional terbuka. Kenapa? Karena seluruh calegnya menjadi prajurit untuk mencari suara, ya. Jadi kalau partai baru seneng terbuka, kalau partai lama seneng tertutup. Nah, ini memang sulit ditelusuri karena memang di dalamnya ada manusia punya pikiran yang satu sama lain belum tentu selalu sama, atau bahkan ketika kita anggap itu normal belum tentu semuanya seperti yang diduga oleh manusia secara normal. Nah, dengan turunnya semua caleg, kata Mardhani, maka para politisi akan dekat dengan rakyat. Ya, kekurangannya adalah peran partai jadi minim, hanya sekedar menjadi koordinator. Padahal kalau kita mau sehat, partainya juga harus sehat. Ideologis harus kuat, kaderisasinya harus punya prinsip, dan itu bisa dioptimalkan ketika terbuka. Nah, itu sisi daripada kekurangan dan kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Nah, bagaimana dengan pendapat sahabat kalian? Apakah kalian menyukai yang tertutup atau terbuka? Yang pasti, politik di Indonesia ini masih membutuhkan yang namanya kekuatan visi, kekuatan moral, dan tentu saja kekuatan tanggung jawab atau integritas. Mengingat sistem apapun pada dasarnya, kalau manusianya tidak memiliki kejujuran, integritas, termasuk di dalamnya adalah komitmen untuk membangun bangsa dan negara, ya saya pikir semuanya bisa mereka jadikan sebagai sebuah lipstik, topeng, dan seterusnya. Seakan-akan memiliki sebuah komitmen padahal
tidak ada upaya dan daya yang relevan yang bisa dihadirkan. Lebih karena memang dia punya modal untuk misalnya ya memberikan keyakinan bahwa dirinya baik atau menampilkan image positif, padahal sebenarnya cara yang dia tempuh justru sebaliknya. Dan bahkan melalui kekuatan media, boleh jadi masyarakat akan terkecoh bahwa A adalah keliru padahal sebenarnya A tidak salah dan seterusnya. Jadi dalam konteks terbuka atau tertutup, saya pikir yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat partai itu bekerja, apakah selama ini memang mencintai rakyat, apakah selama ini politisi-politisinya itu betul-betul berintegritas, atau justru banyak yang masuk dalam daftar koruptor menurut KPK misalnya. Kalau sudah seperti itu, ya tidak usah repot-repot. Ya, karena sebenarnya yang terpenting di dalam urusan politik, bahkan urusan yang lainnya, yang diperlukan itu adalah manusia yang punya visi, amanah, komitmen, dan siap untuk tegak di atas kebenaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.